Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Kembali lagi ketemu. Saya sangat bersyukur masih bisa menyapa teman-teman dengan berbagi isu-isu atau permasalahan ataupun tema-tema perekonomian yang menjadi banyak perhatian publik kepada teman-teman gitu. Karena tidak mudah memang untuk melakukan riset, dan ini tidak mudahnya lebih pada kendala sayanya gitu ya, untuk menyediakan waktu khusus gitu. Nah, kali ini saya akan coba melanjutkan episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kan kita membahas bahwa terjadi perdebatan panjang di dunia akademisi tentang isu kesejahteraan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seseorang, atau siapa yang harus membantu ketika seseorang membutuhkan pertolongan keuangan gitu ya, dalam membiayai kehidupannya. Nah, dari perdebatan studi yang kita dapatkan, referensi kita pada akhirnya mengerucut pada 4 pilar lah yang berperan dalam meningkatkan atau menjamin atau melindungi kesejahteraan individu seseorang. Pertama, selain individu tersebut tentunya, pertama itu peran dari pasar melalui asuransi atau melalui pasar tenaga kerja. Individu tersebut menabung dari tabungannya, dari pendapatannya untuk sebagian ditabung untuk masa depan atau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu pada saat mendesak, atau dari pendapatannya dia membeli sebagian pendapatannya itu membeli premi asuransi. Yang kedua, dukungan dari keluarga, ya kan, ketika keluarga atau masyarakat sekitar gitu. Kita mengenal lah komunitas-komunitas yang bisa membantu ya, yang banyak berdasarkan keagamaan ya. Kayak di Indonesia itu kan banyak kita lihat dompet duafa yang gitu-gitu ya, sejenisnya apalagi itu, rumah yatim, kemudian juga secara apalagi ya, banyak yang di agama-agama lain juga setahu saya banyak gitu. Seringnya kalau kita lihat ada bencana itu kan biasanya kayak dari gereja, kelompok komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, termasuk Muslim Indonesia juga, Islam juga. Kalau di Indonesia itu turun membantu gitu korban-korban bencana gitu. Itu masyarakat, keluarga, dan terakhir negara. Kita tahu juga contoh di Indonesia, negara kalau saat pandemi itu terasa banget kan, bagaimana negara begitu turun tangan menyediakan vaksin, obat, karantina bagi para korban atau penderita COVID-19. Nah, pertanyaan terakhir itu kan adalah sejauh mana yang sampai saat ini itu belum terjawab, membagi peran yang adil antara tadi keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. Berapa sih atau bagaimana proporsi mereka keempat pihak ini dalam menjamin kehidupan seseorang. Nah, konsep-konsep inilah yang kita kenal sebagai sistem perlindungan sosial saat ini. Tapi konsep sistem perlindungan sosial ini sendiri tidak ujuk-ujuk muncul, ini bertransformasi. Jadi saya coba sharing catatan saya, hasil bacaan saya terhadap transformasi dari sistem perlindungan sosial ini dari 2 hal. Pertama dari sisi terminologinya, yang kedua dari sisi konsepnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari terminologi, pertama sekali konsep perlindungan sosial ini dikenal dengan sebutan welfare capitalism. Ini terminologi ini diusung pertama kali oleh yang saya sebut Esping Anderson melalui penelitiannya tahun 99 gitu. Kemudian berkembang, ada pro kontra, kritik segala macam dari akademisi yang lain, ilmuwan yang lain, pakar yang lain. Muncul istilah berikutnya disebut welfare state. Ini oleh Haggard and Kaufman pada tahun 2008. Nah, konsep welfare state ini juga terus mendapatkan pengembangan, pro kontra, kritik, dan di riset lebih lanjut hingga muncul namanya disebut welfare regime. Ini oleh Ferragina and Kaiser tahun 2011.
Jadi welfare capitalism berubah menjadi welfare state, kemudian berubah menjadi welfare regime. Namun kemudian konsep welfare regime ini, terminologi welfare regime ini juga terus berkembang, akhirnya penyebutannya menjadi social protection atau perlindungan sosial. Ini bisa kita lihat di referensi atau riset-riset, publikasi-publikasi, rilis-rilis dari Bank Dunia, UNRIS, kemudian ada Handayani itu pakar dari EDB, kemudian juga ASER tahun 2010 itu juga ini pakar ekonom dari Singapura kalau nggak salah, kemudian ada Aris Ananta, ini seorang ekonom demografer dan sekarang setahu saya sedang menekuni konsep-konsep keadilan dari perspektif ekonomi. Jadi ringkasnya, sistem perlindungan sosial itu bertransformasi, awalnya disebut welfare capitalism, welfare states, kemudian berubah lagi menjadi welfare regime, dan sekarang kita kenal dengan social protection. Itu dari terminologi. Kalau dari konsep, awalnya kalau kita bisa bagi tiga tuh. Pertama kita sebut tradisional sistem perlindungan sosial, kemudian sistem perlindungan sosial berupa protect basic consumption, dan ketiga perlindungan sosial dalam konsep human capital investment. Nah, di awal-awal konsep sistem perlindungan sosial ini yang disebut tradisional, sistem perlindungan sosial tradisional itu terbatas atau sekedar memberi orang miskin makan, bukan menciptakan pekerjaan atau agar orang miskin punya pendapatan gitu. Jadi sekedar kalau ada orang miskin yang ngasih orang miskin makan, bukan bagaimana orang miskin tersebut dapat pekerjaan, kemudian mendapatkan pendapatan sehingga bisa lebih mandiri. Atau sistem perlindungan tradisional lainnya itu berupa memberi orang sakit obat, bukan menciptakan individu yang sehat. Nah, ini yang disebut sistem perlindungan sosial yang tradisional. Kemudian berkembang secara konsep menjadi melindungi pemenuhan konsumsi dasar, kebutuhan konsumsi dasar seorang individu. Nah, pada tahap ini sistem perlindungan sosial itu udah mulai fokus pada jaminan pemenuhan dasar minimum individu, keluarga dan atau masyarakat. Jadi yang kalau yang tadi hanya sekedar kayak responsif gitu ya, reaktif gitu, atau sporadis, ada orang miskin butuh makan kasih makan, ada orang sakit butuh obat kasih obat. Kalau ini udah mulai nih transformasi keduanya, ini udah mulai agak tersistematis lah. Nah, dimana sistem perlindungan sosial itu sudah mulai melihat bagaimana ya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar minimum berkonsumsinya orang-orang atau individu atau kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, ini terus berkembang lagi. Pada saat ini konsep sistem perlindungan sosial itu sendiri sudah semakin sophisticated gitu, semakin advance lah bentuknya, yaitu berupa investasi modal manusia. Jadi bagaimana menginvestasi kepada pembangunan sumber daya manusia. Ini kalau kita lihat ya, kayak di Indonesia ini pada periode kedua pemerintahan sekarang itu concernnya itu bagaimana meningkatkan daya saing manusia Indonesia. Nah, pada tahap yang saat ini sistem perlindungan sosial itu semakin luas cakupannya, itu dia bersifat tidak lagi melihat jangka pendek, tapi sudah melihat jangka panjang untuk menciptakan individu, keluarga dan atau masyarakat yang sehat, kemudian memiliki pendidikan yang cukup, kemudian memiliki kemandirian baik secara fisik dan keuangan. Artinya sistem perlindungan sosial itu sendiri coveragenya atau tujuannya sudah semakin diperluas, yaitu bagaimana menciptakan manusia sepanjang waktu dia memiliki kemandirian baik secara fisik, artinya dia sehat, dan secara finansial, artinya dia punya kemerdekaan keuangan untuk membiayai dirinya sendiri dan keluarganya baik pada saat dia sehat maupun pada saat dia sakit nanti. Dan itu dilakukan melalui jalur pendidikan,
jalur kesehatan, kemudian membuka banyak sektor lapangan kerja. Yang ini disebut dengan pembangunan manusia, sumber daya manusia. Jadi secara konsep, sistem perlindungan sosial itu bertransformasi dari hanya sekedar memberi makan orang miskin dan memberi obat bagi orang sakit, kemudian bertransformasi menjadi pemenuhan kebutuhan dasar minimum individu atau keluarga atau masyarakat. Dan sekarang sistem perlindungan sosial kalau kita perhatikan sudah semakin advance, yaitu bagaimana membangun sumber daya manusia yang mandiri secara fisik maupun finansial. Demikian episode hari ini. Untuk episode berikutnya saya mungkin berencana akan membahas tema-tema kebahagiaan dari perspektif ekonomi. Nah ini menarik kalau menurut saya, karena apa? Sangat jarang para ekonom itu membahas isu-isu kebahagiaan. Biasanya dibahas itu isu kesejahteraan, karena para ekonom itu cenderung senang dengan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Sementara isu-isu kebahagiaan itu sering kualitatif, subjektif, dan lebih banyak isu-isu persepsi. Nah ini coba kita kulik nanti bagaimana isu-isu tema kebahagiaan itu dibahas dari kacamata ekonomi. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus kanal Ekonom Receh ini.